Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Khair. Bisa bahasa Arab? Qadir. Insyaallah harus belajar bahasa Arab. Ya. Saya pertanyaan, apakah kita bisa menghafal Al-Quran? Bisa. Bisa. Hafalan Al-Quran mudah atau susah? Susah. Ayo jawab, mudah atau susah? Katanya dulu susah. Kenapa ganti jawaban? Susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah menjadi hafalan Al-Quran, memahami Al-Quran mudah. Harusnya sangat mudah karena antum masih kecil, masih di usia belajaran. Ya, al-ilmu fi as-sighar kan naqshi 'ala al-hajar. Sudah hafal itu? Tahu artinya al-ilmu fi as-sighar? Ilmu di pada usia kecil seperti tulis atas batu. Al-ilmu fil kibar kan naqshi 'ala as-salji, seperti menulis di atas es batu, salju, hilang cepat. Tapi ilmu ketika umur kecil tidak hilang cepat. Imam Syafi'i hafal Al-Quran usianya berapa? Tahu? 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal Muwatta. Tahu Al-Muwatta? Muwatta Imam Malik, hadis Rasulullah SAW. Buku yang pertama di hadis Rasulullah SAW, Al-Muwatta Imam Malik. Ya. Usianya 15 tahun Imam Syafi'i menjadi mufti. Ya. Tahu artinya mufti? Mufti artinya mufti apa? Ahli fatwa. Ya. Yang mau pertanyaan tentang hukum agama pergi kepada Imam Syafi'i. Usianya 15 tahun. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu habrul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau menjadi mufassirul Quran. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, usianya kurang lebih 15 tahun saja. Di khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Ibnu Abbas di majlis syura, majlis kibarus sahabah. Kibarus sahabah yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Nah, ini masih kecil, di bawah 20 tahun. Nah, ini seperti anaknya. Nah, sahabatnya berkata kepada Sayyidina Umar, kenapa ini anak kecil masuk bersama kita? Kita orang tua itu masih kecil. Nah, jawaban Sayyidina Umar, besok insyaallah. Besok masuk, panggil Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Umar pertanyaan, apakah tafsir artinya tafsir ayat surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Para sahabat mentafsirkan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, terakhir Sayyidina Umar pertanyaan Sayyidina Ibnu Abbas. Tafsirnya apa? Katanya Ibnu Abbas, ini ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda wafatnya Rasulullah SAW terdekat sekali. Ya, katanya Sayyidina Umar, ini yang benar. Ya, karena ini saya masuk Ibnu Abbas bersama antum. Itu artinya hadis Nabi SAW, asyrafu ummati hamalatul Quran
Ya, manusia yang mulia siapa? Menghafal Al-Quran. Walaupun masih kecil, tapi angkat dengan Al-Quran, karena menghafal Al-Quran derajatnya naik di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadi kita ahlul Quran. Ya. Kalau kita mau hafal Al-Quran setiap hari satu halaman selama berapa bulan, kita hafal 30 juz. Tahu? Setiap hari satu halaman. Berapa bulan? Hitung. Setiap hari satu halaman. Setiap hari satu halaman. Jadinya 600 hari. 600 hari jadinya berapa bulan? 20. Benar. 20 bulan. Ya. 20 bulan bisa menghafal Al-Quran kalau setiap hari satu halaman. Ya. Kalau setiap hari setengah halaman jadinya berapa? 40 bulan. Ya. Tapi kita harus mulai menghafal Al-Quran setiap hari. Ada jadwal, ada hafalan baru setiap hari, setengah halaman, satu halaman, 2 halaman. Ya. Antum masih insyaAllah bisa setiap hari satu halaman. 2 tahun sudah hafal 30 juz. Ini luar biasa. Ya, ini nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Bukan siapapun yang hafal Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Orang beriman di dunia sekarang kira-kira 2 miliar. Yang hafal Al-Quran 30 juz berapa? 1 juta atau 2 juta. 2 juta dari 2 miliar. Ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau masuk di antara orang yang memilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hafal Al-Quran. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Al-Quran Al-Karim turunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, ya, 23 tahun. Awal turunkan apa? Ayat yang pertama turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kata yang pertama. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Di agama kita, agama Islam, agama ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang pertama Al-Quranul Karim dan As-Sunnatu An-Nabawiyah. Ya, kita mulai dari Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Muwatta Al-Imam Malik. Ya, kita harus mulai hafal Al-Quran. Setelah hafalan Al-Quran, hafalan hadis Arba'in Nawawiyah, mungkin Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, buku-buku yang lain. Pahala hafalan Al-Quran. Ada pahala kepada orang yang menghafal Al-Quran. Ada pahala kepada orang tua. Ada pahala kepada guru. Ada pahala kepada santri, ahli santri. Banyak manfaat untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum semuanya menghafal. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik, al-afdal, siapa yang mengajar dan belajar Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga dari manusia. Sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlul Quran.
ini saja keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dekat dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ahlul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ahlul Quran seperti orang menjaga orang keluarganya. Bagaimana orang menjaga keluarganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ahli Al-Quran, menjaga di dunia, di kuburan, di akhirat. Di dunia Ahlul Quran hatinya rendah, hatinya senang sekali, tidak ada masalah, tidak ada susah di hidupnya. Di dunia senang sekali, walaupun tidak ada harta banyak, walaupun tidak ada kerja baik, tapi hatinya senang karena ada Al-Quranul Karim. Kemudian di kuburan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ahlul Quran. Banyak kisah dari ahli Quran, buka kuburan masih badannya seperti sekarang masuk. Banyak kisah dari di zaman kita juga. Ada kisah sebelum 20 atau 30 tahun kira-kira di Damaskus. Ada masjid, samping masjid, di halaman masjid ada kuburan wali ahli Al-Quran. Samping kuburan keluar pohon yang jadi besar, buka kuburan. Ahli masjid mau perbaiki kubur, keluar potong pohon ini, kemudian keluar melihat badan orang yang dikubur. Masih seperti yang masuk sebelum sedikit waktu. Berapa tahun? 800 tahun dikubur, masih seperti sekarang masuk. Orang lain yang zaman dulu namanya Abu Syamah Al-Maqdisi, ini guru Imam Nawawi, dan yang punya Syarah Asy-Syatibiyah, ahli qiraat. Kuburnya di Syam juga. Ada orang mau tulis wasiat, kalau saya meninggal kuburan di kubur Imam Ibnu Syamah Al-Maqdisi. Beliau meninggal, keluarganya mau kuburan di tempat Abu Syamah Al-Maqdisi. Ketika buka kuburan, lihat jenazah, lihat jasadnya masih seperti sekarang masuk. Yang hilang kafannya saja, kafan sedikit hilang. Ada orang yang menjual kafan, ambil kafan, kemudian ganti kafan, tutup kubur. Ketika ganti kafan, taruh tangan, masih darah di wajahnya. Ini berkah Al-Quran Al-Karim. Kemudian hari kiamat Al-Quran dapat syafaat di surga. InsyaAllah kita semua masuk surga. Amin. Yuqalu liqari'il Qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naik di surga. Bacalah seperti baca di dunia. Bagaimana baca di dunia? Dengan tartil, tajwid, itqan. Hari akhirat baca dengan tartil, itqan. Karena ini harus hafalan kita dengan itqan, harus hafalan kita dengan fasih, seperti bacaan guru dari guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita baca Al-Quran sama guru, sama bapaknya, ibunya. Hari kiamat yang mendengar bacaan kita malaikah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus jadinya benar-benar sekali. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Berapa baca 1000 ayat naik 1000 derajat, 2000 ayat naik 2000 derajat. Sejumlah ayat Al-Quran berapa? Tahu? Sejumlah ayat Al-Quran berapa? 6323. Ada
khilaf antara Ad al-Makki, Al-Ad al-Madani, Al-Ad al-Kufi. Ini kira-kira 6.200. Itu derajat di surga. Kata Ummina Aisyah radhiyallahu taala anha, "Adadu darajatil jannah bi'adadi ayatil Qur'an." Sejumlah derajat surga seperti sesuai sejumlah ayat Al-Qur'an. Semoga Allah menjadi kita ahlul Qur'an. Ya, kita mulai dari hari ini niat hafal Al-Qur'an ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harus sabar. Nah, saya pertanyaan, yang menghafal satu halaman dengan setengah jam ini lebih baik atau menghafal setengah halaman selama 2 jam? Siapa yang lebih baik? Hah? Yang 2 jam atau yang setengah jam? Nah, kenapa? Kenapa? Yang berulang satu ayat 3 kali sudah hafal dapat pahala 3 kali. Yang berulang 10 kali banyak pahala, tidak rugi, pahalanya tambah. Karena ini tidak susah hafalan Al-Quran. Walaupun berulang 100 kali satu halaman, tidak putus asa. Harus istiqomah, sabar. Kalau sabar 1 juz susah, 2 juz susah, 3 kurang, 4 mudah, selain-lainnya jadinya mudah sekali insyaallah. Ya, niat hafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah dan sabar sama guru. Ya. Kenapa sama guru? Ya. Karena kita mau belajar Al-Quran dengan baik, dengan fasih, tidak hafalan salah. Ya, kalau hafalan sendiri mungkin baca fathah dhammah atau baca kata dengan kata lain, ini tidak bagus. Harusnya hafalan dengan fasih, dengan baik. Sekarang saya bertanya, siapa yang hafal 1 juz? Siapa yang hafal 1 juz? Masya Allah. 1 juz harus semuanya. Astagfirullahaladzim. 1 juz belum hafal. Juz 30 atau 30 juz. 30 juz. Juz 30 saja. Siapa yang hafal? Sedikit. Harus semuanya minimal. Usianya berapa? Kira-kira 12. Ya, 12 harus hafalan minimal 12 juz. Ya, seperti usianya. Minimal 20 juz, 12 juz. Kalau ada istiqamah setiap hari hafalan Al-Quran 1 halaman, 1 juz 20 hari. Ya. 20 hari 1 juz. 1 tahun kira-kira 15 juz, 16 juz. Ini luar biasa. Semuanya bisa insyaallah. Bisa? Semuanya. Astagfirullah. Bisa. Sebelum bisa, mau atau tidak? Mau. Cinta atau tidak? Cinta. Masya Allah. Mau hafalan cinta. Bisa atau tidak? Bisa. Hafal atau belum? Hafal. Sudah hafal? Kenapa? Mau, cinta, bisa. Harusnya 4 sudah hafal. Dan sekarang kita mau, cinta, bisa, tidak hafal. Ada salah. Mungkin tidak mau, mungkin tidak cinta, mungkin tidak bisa. Apa? Atau semuanya ada? Kalau semuanya ada, mau, bisa, cinta, harusnya sudah hafal.
Nah, insya Allah semuanya sudah hafal 30 juz. Ya. Selama 2 tahun, bukan sekarang. Nah, dari sekarang 2 tahun lalu sudah hafal. Sudah hafal? Bukan juz 30 juz insya Allah ya, semua urusan insya Allah, tapi harus ada sungguh dari kita, sungguh-sungguh dari kita, harus ada istiqamah, harus ada dan sabar, niyah, istiqamah, sabar ya. Mungkin ada satu halaman susah, saya tidak bisa tutup bermain. Jangan, sabar. Walaupun berulang 100 kali. Antum masih kecil. Ada kisah lain. Orang tua usianya 80 tahun. Berapa usianya? 80 tahun. Mau hafal Al-Quran, masuk ke Masjid Nabawi kepada Syekh di Halaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana urid ahfaz Al-Quran. Saya mau hafal Al-Quran. Syekh, orang tua susah, tidak bisa. Saya mau. Ya oke, ambil Quran, baca. Maaf, saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Astagfirullah. Bagaimana? Hafal. Kamu dulu belajar saya menulis bacaan, kemudian saya hafal. Masya Allah, siap. Nah, sudah mulai belajar tulis, belajar bacaan, kemudian hafalan Al-Quran. 5 tahun saja sudah khatam 30 juz. Yang mulai usianya 80 selesai usianya 85. Ini khairuz zad alladhi yatazawwadu fihi al-insan. Jangan keluar dari dunia sebelum hafal Al-Quran. Antum jangan keluar dari pesantren sebelum hafal Al-Quran, bukan dari dunia. Jangan keluar dari pesantren sebelum hafal Al-Quran 30 juz. Insyaallah siap semuanya? Ini janji. Tidak mau, astagfirullah. Janji semuanya, insyaallah, biiznillah, ya Allah, ij'alna min ahli al-Quran, yassir lana hifzal Quran, yassir lana fahmal Quran, yassir lana tadabbur al-Quran. Amin. Ishrah sudurana lil-Quran, أطلق ألسنتنا بالقرآن، استعمل أجسادنا بالقرآن. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada dari santri kita mau menguji hafalan. Jadi Syekh boleh memberikan minimal 3 soal atau 2 soal. Berhubung juga kita bentar lagi mau mengenal asal. 3 soal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا.
فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم
Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada adinda kita Vika Amanda yang telah berhasil diuji oleh Syekh kita. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Syekh. Kami ucapkan dengan apa yang telah Syekh sampaikan, semoga kami bisa mencerna dan menerapkan di sehari-hari. Dan kami mintakan kepada Syekh untuk membawa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa